Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang cukup menarik, yaitu agak batuk ya. Nah, sudah. Oke, topik bagaimana caranya kita peternak finch, peternak burung finch di lahan yang sempit seperti itu. Oke. Oke, kita simak video pada kali ini. Oke, kalau yang belum subscribe silahkan subscribe dulu di bawah ya. Oke, yuk. Oke, peternak finch ini kita mulai dari tempat saya dulu ya. Kalau tempat saya memang mempunyai lahan yang cukup sempit, jadi di sebelah rumah seperti itu ada sekitar 2 meteran, nggak sampai 2 meter, 1,8 meter seperti itu. Kemudian di biasanya itu ada lompongan di belakang sampai ke sana. Nah, sampai ke sana itu kita gunakan untuk peternak finch. Oke, ini kebetulan kalau yang tahu video-video saya yang kemarin itu masih belum ada kanopinya di atas. Sekarang sudah saya tutup. Kenapa? Karena biasanya kalau hujan tuh masuk ke kandang, nampes gampangannya gitu. Oke, di sini karena finch itu sangat simple ya, sangat simple. Jadi satu box itu bisa saya gunakan untuk 2 pasang seperti itu, jadi sangat menghemat tempat. Dan kita dari bawah ke atas ini masih bisa dihitung sampai 5 subgroup ke atas. Nah, satu subbaris ini sekitar 6 meteran lebih, 6 meteran lah, kayak sekitar 6 meteran, satu ujung ke sana 6 meteran. Nah, ini bisa digunakan untuk sekitar 10 kandang. Jadi di kandang kita untuk yang di samping persis ini bisa kita gunakan untuk 50 kandang. 50 kandang, maka kapasitas kandang di samping sini saja itu mencapai 100 pasang. 100 pasang kita bisa. Dan untuk sementara di tempat saya masih ada 72 pasang. 72 pasang zebra finch seperti itu. Nah, kemudian kita bagaimana menghemat tempatnya seperti itu. Jadi kita bisa membagi 2. Bisa juga dengan kandang aviari misalkan seperti itu. Di kandang aviari pun bisa seperti itu. Misalkan kita punya lahan yang lebih sempit lagi, kemudian kita ingin beternak dengan kandang aviari pun kita bisa melakukan itu. Namun bagi berbagai macam, kalau saya pribadi lebih bagus menggunakan kandang intensif atau kandang baterai atau kandang soliter seperti ini. Jadi produktivitas dari finch itu sendiri lebih terjaga seperti itu. Oke, kita lihat di sini. Ini ada isi semua dari atas. Nah, ini bawahnya masih belum keisi, masih bisa diisi di sini. Masih bisa diisi kandang seperti itu. Kalau di kandang baterai itu lebih gampang untuk melakukan perawatan, entah memberikan makan dan lain sebagainya, jauh lebih intensif. Dan kita bisa mengecek satu persatu, misalkan ada yang sedang mau bertelur, maka memiliki treatment yang berbeda dengan yang sedang meloloh seperti itu. Jadi kita gampang. Tapi kalau di kandang, tapi lebih repot, jauh lebih repot kalau menggunakan kandang soliter, berbeda dengan menggunakan kandang aviari. Aviari lebih simple seperti itu, lebih simple banget seperti itu, namun banyak akan mengalami banyak kendala, misalkan persaingan antar pasangan dan lain sebagainya seperti itu. Kalau menggunakan kandang soliter, dia nggak bersaing antar pasangan seperti itu. Oke, ini untuk zebra finch ya, untuk kandang zebra finch dan untuk Jepang. Nah, kemudian yang di belakang sini ada kandang gelatik. Ada kandang gelatik. Jadi kita bisa menggunakan, atau ini ada kandang puter pelung. Jadi masih punya sedikit puter pelungnya. Insya Allah nanti kita akan membahas banyak tentang puter pelung juga. Seperti itu, kita akan membahas masalah puter pelung di channel ini. Nah, bagi yang suka bisa pengen tahu dan lain sebagainya, silahkan subscribe juga bagi yang baru pertama kali.
Jadi intinya kita bagaimana kita mensiasati. Kenapa mensiasati kandang yang sempit? Sorry, bukan kandang yang sempit, tapi tempat yang sempit tadi. Saya nggak punya lahan terlalu banyak seperti itu. Mungkin ada teman-teman di luar sana, mungkin master kandang yang luar biasa banyaknya. Ini cuma kandang yang sempit. Nah, di sini juga bisa, ini di kandang yang sempit ini kita bisa memaksimalkan apa yang ada, terutama bagaimana caranya kita menyusun dari bawah ke atas kalau menggunakan kandang soliter. Kalau menggunakan kandang aviari, maka bisa menggunakan tempat. Hanya saja kalau kandang aviari, misalkan ini dibuat kandang aviari, maka kita nggak bisa mengakses wilayah sini. Kita nggak mungkin dong buang sampah lewat kandang aviari, kan nggak mungkin seperti itu. Jadi untuk lahan sempit, kalau saran saya secara pribadi loh ya, secara pribadi, gunakanlah kandang soliter dengan memanfaatkan tempat semaksimal mungkin tempat yang ada. Kenapa? Beda dengan misalkan dengan lovebird ataupun gelatik itu satu kandang, satu box ini sendirian. Tapi kalau menggunakan fins yang dengan ukuran yang kecil, misalkan dengan kita ambil contoh zebra fins, Jepang, kemudian ada starfish, ada red skin dan lain sebagainya, itu bisa menggunakan kandang dibagi dua. Jadi ini sangat menghemat tempat. Akibatnya ketika kita bisa menghemat tempat, maka kita bisa secara lebih banyak indukan yang bisa kita pelihara. Semakin banyak indukan yang bisa kita pelihara, maka kita akan menghasilkan anakan jauh lebih banyak, seperti itu. Bedanya seperti ini, gampangnya gini, kalau kita kapasitas rumah kita itu cuma 10 aja, maka 10 kandang, maka akan ada perbedaan. Kalau kita menggunakan satu kandang ini jadi satu pasang, maka kita punya 10 pasang aja. Tapi kalau kita belah dua atau kita bagi dua, maka kita akan memiliki 20 pasang. Nah, semakin banyak maka semakin bagus. Manfaatkan tempat sekecil apapun di ruangan rumah Anda, seperti itu. Untuk yang penting satu hal, dia tidak mengganggu kehidupan keluarga Anda, seperti itu. Misalkan punya istri, yang punya orang tua, nggak malah terganggu juga, seperti itu. Gunakanlah yang di samping rumah atau di atap rumah dan lain sebagainya. Itu bisa kita manfaatkan untuk melakukan breeding zebra fins atau jenis-jenis fins yang lain, seperti itu. Kemudian misalkan kita juga akan berpengaruh dengan si harga tadi, misalkan kayak gitu. Misalkan kita satu kandang ini kita isi ember Jepang yang standar dan zebra fins yang biasa, seperti itu. Ini mendapatkan anakan yang biasa juga, seperti itu. Namun kalau kita menggunakan zebra fin dengan mutasi-mutasi yang bagus dengan harga-harga yang mahal seperti itu, maka akan mendapatkan juga hasil yang juga tinggi juga. Nah, mungkin seperti itu. Oke, kalau misalkan ada kekurangan dari saya atau bisa dibantah dan lain sebagainya, silahkan komen di bawah ini. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf, beberapa waktu yang lalu saya belum banyak waktu yang saya buang. Saya nggak bikin video cukup lama ya, karena ada perbaikan di kandang saya, seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe, dan kemudian kalau ada yang nggak setuju dan lain sebagainya, karena kita sama-sama belajar, saya juga bukan master, saya juga bukan orang yang ahli dan sedang breeding juga. Silahkan komen ataupun mengoreksi apa yang telah mungkin ada yang salah dari kata-kata saya, seperti itu. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.